Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan terkait dengan penelitian kebijakan pendidikan. Pengertian penelitian daripada kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kajian kebijakan publik yang dimana ini sudah berkembang pesat dalam salah satu cabang ilmu kebijakan pendidikan. Pengertian penelitian kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan untuk memecahkan masalah pendidikan yang didasarkan atas saran-saran yang dibuat oleh Policy Research sesuai dengan penelitian yang dikajinya tersebut. Kemudian hal ini dilakukan pada saat kebijakan pendidikan itu sudah selesai diterapkan atau diimplementasikan. Kemudian ciri-ciri daripada penelitian kebijakan, yang pertama ada basic social research, yaitu penelitian kebijakan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur kerja ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu technical social research, yaitu penelitian kebijakan harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis yang dapat dikembangkan instrumen-instrumen teknisnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada policy research, yaitu menghasilkan sebuah kebijakan publik, yaitu hasil daripada penelitian kebijakan harus membuahkan hasil, yaitu kajian suatu permasalahan dalam dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu komprehensif. Penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dan relevan dengan persoalan yang dikaji untuk merumuskan kebijakan penyelesaiannya. Kemudian penelitian berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada penelitian dasar. Hal ini merupakan penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan yang diarahkan kepada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Kemudian penelitian terapan atau applied research dilakukan berkenaan dengan kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian terapan berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu. Kemudian di sini ada penelitian evaluatif. Adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi yang merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang memerlukan evaluasi. Penelitian ini diarahkan untuk menilai keberhasilan, manfaat, kegunaan, sumbangan, dan kelayakan suatu program kegiatan dari satu unit atau lembaga tertentu. Kemudian penelitian pada prinsipnya dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan di dalam penelitian kebijakan, hal ini dapat dibedakan perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Antaranya, pendekatan kualitatif menekankan pada makna penalaran, definisi suatu situasi tertentu. Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel dan objek penelitian. 2. Pendekatan kuantitatif menggunakan dasar teori sebagai pijakan. Pendekatan kuantitatif berpijak pada hal-hal yang bersifat konkret, uji empiris, dan fakta-fakta yang terukur. Kemudian yang ketiga, tujuan utama penelitian kualitatif adalah mengembangkan pengertian konsep-konsep yang ada pada akhir dan menjadi teori. 4. Yaitu pendekatan kualitatif pada dasarnya bersifat umum dan selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Pendekatan kuantitatif desainnya bersifat spesifik dan detail. Kemudian yang kelima, pendekatan kualitatif pada dasarnya bersifat deskriptif. Pendekatan kuantitatif data bersifat kuantitatif atau angka-angka. Kemudian akan kami bahas metode penelitian kebijakan, yaitu metode sejarah menggunakan pendekatan historis dengan menggunakan catatan observasi atau pengamatan lain yang tidak dapat diulang kembali. Kemudian ada
metode deskripsi, metode untuk meneliti atau mendeskripsikan status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi tertentu, atau suatu kondisi sistem. Metode deskripsi ini dapat dibagi menjadi metode survei, metode deskripsi, dan berkesinambungan. Kemudian di sini yang ketiga ada metode eksperimen. Metode penelitian di bawah kondisi buatan oleh peneliti yang pada akhirnya seorang peneliti itu dapat melakukan manipulasi dan mengontrol objek daripada penelitian tersebut. Kemudian yang keempat ada metode grounded research, yaitu metode penelitian yang mendasarkan diri pada fakta dengan tujuan melakukan generalisasi, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori-teori, menemukan teori. Metode ini pada hakikatnya merupakan proses pencarian data sebanyak-banyaknya yang diawali dengan fase memasuki kerja lapangan tanpa berbekal hipotesis. Kemudian mendeskripsikan peristiwa atas dasar observasi dan memformulasikan penjelasan perihal munculnya peristiwa itu atas dasar observasi. Kemudian yang kelima ada metode penelitian tindakan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menetapkan suatu desain keputusan di masa depan. Kemudian yang keenam ada metode penelitian perkembangan, bertujuan untuk menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Kemudian yang ketujuh, metode penelitian kasus lapangan, bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang maupun suatu objek. Kemudian yang ke-8 ada metode penelitian korelasional, kemudian yang ke-9 ada metode penelitian kausal komparatif. Kemudian langkah penelitian kebijakan. Yang pertama, yaitu persiapan. Ya, tujuan utama dari langkah penelitian ini adalah diperolehnya informasi yang memadai. Kemudian, konseptualisasi studi. Langkah ini mencakup 3 aktivitas, yaitu mengembangkan model, kemudian memutuskan pertanyaan-pertanyaan dan memilih anggota peneliti. Kemudian ada analisis teknik, yaitu analisis data atau informasi yang diperoleh selama penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu analisis kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian yang keempat ada perumusan rekomendasi, kemudian yang kelima ada mengkomunikasikan hasil studi suatu objek. Kemudian tujuan daripada penelitian kebijakan, yang pertama nilai kebijakan pendidikan tersebut secara menyeluruh berhasil atau gagal. Kemudian menemukan masalah fundamental untuk diselesaikan bagi para mengambil kebijakan pendidikan. Kemudian efektivitas perilaku yang diterapkan untuk memperbaiki kegiatan kebijakan. Kemudian yang ketiga, membantu pengambil kebijakan dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian kebijakan pada dasarnya adalah berorientasi pada solusi dari permasalahan yang muncul akibat diterapkannya sebuah kebijakan. Karena pada prinsipnya kebijakan pendidikan merentang dari proses perumusan, implementasi, kinerja, dan lingkungan kebijakan pendidikan.